Annyeonghaseyo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti ujian topik 1. Topik itu ujian apa sih? Topik adalah ujian bahasa Korea yang diselenggarakan oleh pemerintah Korea Selatan yang ditujukan bagi orang asing. Nah, orang asing yang datang ke Korea dengan tujuan menetap lama di Korea seperti sekolah, masuk universitas, bekerja, maupun keperluan tinggal bersama istri ataupun suami warga Korea, wajib melampirkan sertifikat lulus ujian topik saat pengajuan visa di KVAC. Ujian topik diadakan di mana? Ujian topik diadakan di Korea dan juga di luar negeri seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri biasanya diadakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Namun, untuk tahun depan ada kemungkinan akan ditambah lagi. Ujian topik dilaksanakan di 4 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan Bandung. Saya pribadi mengikuti ujian topik 1 di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Korean School. Saya mendaftar ujian topik 1 melalui websitenya Chix. Links ada di description box ya. Setelah mengisi formulir dan mengupload data pribadi seperti foto, kita harus membayar melalui transfer bank. Kemudian setelah transfer berhasil, jangan lupa untuk screenshot bukti pembayaran yang nantinya akan diupload pada formulir tadi ya. Setelah semuanya selesai, kita tinggal menunggu kartu peserta ujian kita diterbitkan. Mendekati hari H, kartu ujian peserta akan diterbitkan dan saya langsung pergi ke toko fotokopi untuk mencetaknya. Karena saya berasal dari luar Jakarta, maka H-1 saya sudah pergi ke Jakarta. Ujian topik jam berapa dimulai? Ujian topik 1 dimulai sekitar pukul 9 pagi. Ujian topik 2 dimulai sekitar jam 12 siang. Usahakan 30 menit sebelum ujian sudah datang dan masuk ke ruang ujian. Waktu ujian harus bawa apa? Sebelum memasuki ruang ujian, kita diwajibkan perlihatkan kartu ujian dan identitas yang kita daftarkan saat mendaftar. Oh iya, jangan lupa juga untuk membawa pita koreksi untuk berjaga-jaga kalau kita ingin mengganti jawaban saat mengerjakan soal ujian. Setelah melalui pengecekan, saya pribadi pergi ke ruang ujian nomor 15 yang ada di lantai 4. Sebelum ujian dimulai, pengawas akan meminta kita menaruh tas di depan. Lalu kita disuruh menonaktifkan HP yang dibawa dan jam pintar untuk dikumpulkan kepada pengawas. Kemudian, pengawas akan membagikan pena 2 sisi dan menjelaskan fungsi dan cara mengisi lembar jawab. Pengawas juga akan menyediakan pita koreksi di depan dan jika ada jawaban yang salah, maka bisa meminjam kepada pengawas. Lalu, mendekati waktu ujian tiba, pengawas akan membagikan soal dan lembar jawab. Total soal ujian topik 1 ada 40 soal membaca dan 30 soal mendengarkan. Saat ujian sudah dimulai, peserta ujian tidak boleh meninggalkan ruangan walaupun dengan alasan kebelet pipis karena bisa melanggar peraturan. Soal mendengarkan akan dikerjakan terlebih dahulu karena audio akan didengar bersama. Setelah waktu ujian habis, maka tangan kita tidak boleh lagi memegang pena. Jika melanggar, akan langsung didiskualifikasi karena dianggap curang. Setelah soal dan lembar jawab diambil, kita boleh mengambil HP dan tas lalu boleh pulang. Jujur noraknya saya kira bakal dikasih nasi kotak loh. Saya nungguin instruksi untuk makan siang sambil antri ke toilet. Tapi ternyata ditunggu lama-lama, nggak ada tuh. Yang ada malah telat keluar. Harusnya kan kita langsung pergi karena harus gantian sama peserta topik 2. Pengumuman lulus ujiannya kapan? Lulus atau tidaknya ujian akan diumumkan sebulan setelah ujian selesai. Pengumumannya sekitar pukul 2 atau 3 siang. Hari pertama sampai ke-5 biasanya server akan penuh. Karena server penuh itulah saya tidak bisa lihat hasil ujian saya melalui handphone, tablet, maupun notebook. Jadi saya pergi ke toko fotokopi yang ada komputernya untuk menumpang di sana. Tapi antrean servernya banyak sekali. Ada sekitar 12.000 orang sekali masuk dan setelah saya nungguin hampir 1 jam, nggak bisa dicetak dong. Waktu itu saya menyerah dan menyuruh suami saya untuk mencetakkannya untuk saya. Kebetulan suami saya orang Korea asli. Di hari ketiga, suami mencetakkan sertifikat topik saya yang dinyatakan lulus. Tapi kemudian di hari ke-6 atau 7, saya membuka website topik pakai HP dan bisa langsung diakses lagi loh. Akhirnya saya download dengan format PDF dan saya lulus dengan nilai 168. Yeay! Kalian bakal lulus ujian kalau nilai ujiannya minimal 80 poin untuk level 1
dan 139 untuk level 2 dari total 200 poin. Untuk cek hasil ujian bisa akses websitenya Topik Korea, links ada di description box ya. Ujian topik bayar berapa? Biaya ujian topik di tahun 2023 adalah 300.000 untuk topik 1 dan 450.000 untuk topik 2. Nah teman-teman, begitulah informasi tentang pelaksanaan ujian topik berdasarkan pengalaman saya. Semoga video ini bermanfaat dan semangat ya untuk ujian topik pertama kalian. Good luck dan jangan lupa bantu subscribe, comment, share, dan like. 감사합니다. Bye bye.